setelah 2 tahun. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat akhirnya terkuak. Kasus pembunuhan ibu dan anak berinisial TS, 55 tahun, dan Amel alias AMR, 23 tahun. Kejadian ini terjadi pada tanggal 17 dan 18 Agustus 2021 di Desa Ciseuti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Untuk diketahui, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini setelah 2 mayat korban ditemukan dalam bagasi mobil Toyota Alphard pada 18 Agustus 2021. Setelah berjalan 2 tahun akhirnya kasus ini menemui titik terang. Berawal dari Danu sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu penegak hukum. Danu menyerahkan diri sekaligus melapor pada Minggu 15 Oktober 2023. Pada awalnya, kasus ini sulit diungkap dikarenakan para tersangka begitu rapih dan pandai bersandiwara dalam menutupi kasus tersebut. Akhirnya, para pelaku pembunuhan berencana ibu dan anak tersebut terungkap. Tak lain adalah Yosef Hidayah, suami dari TS sekaligus ayah kandung AMR. Mimin Mintarsih, istri kedua dari Yosef Hidayah. Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin Mintarsih. M. Ramdhanu, keponakan atau sepupu korban. Kronologi kejadian pada tanggal 17-18 Agustus 2021. Ahmad Taufan selaku pengacara Danu menceritakan kronologi kejadian tersebut. Awalnya di tanggal 17 Agustus 2021, Danu yang sedang main game di warnet mendadak dihubungi pamannya, Yosef. Biasa membantu Yosef sekeluarga dengan masih kebingungan. Danu pun menuruti perintah sang paman. Segera menjalankan perintah, Danu pun pulang dari warnet menuju ke rumahnya yang tak jauh lokasi warnet. Tak berselang lama, Danu pun menghampiri Yosef yang sedang makan di pecel lele. Kala itu Danu sempat bertanya ke Yosef soal perintah apa yang harus ia jalankan. "Udah, bantuin saya aja, pokoknya tenanglah Danu," kata Yosef ke Danu yang ditirukan Ahmad Taufan. Tiba di rumah Amel dan Tuti, Danu disuruh oleh Yosef untuk berjaga di luar. Sekira pukul 22 WIB, tanggal 17 Agustus 2021, Danu berdiri di samping garasi rumah Tuti dan Amel. Selang 2 jam lebih, Danu tersentak kala melihat kedatangan Arigi dan Abi, anak Mimin. Diakui Danu ke kuasa hukumnya, ia memang tidak begitu mengenal lebih jauh Arigi dan Abi, tapi dia mengenal keduanya. Tak berselang lama, dari kedatangan anak-anak Mimin, Danu dipanggil oleh Yosef. Dalam suasana rumah gelap, Yosef menyuruh Danu mengambil golok di dapur. Kala itu Danu tidak tahu untuk apa golok itu dipakai Yosef tengah malam. Langsung kembali keluar rumah, Danu terkejut mendengar teriakan sepupunya, Amel. Pemuda 21 tahun itu pun sontak berlari ke arah kamar Amel. Di sana Danu melihat pemandangan mengenaskan. Dalam kondisi syok, Danu semakin terkaget-kaget saat melihat anak Mimin, Abi, menyiksa Amel. Di samping Amel yang sudah lemas, terlihat Tuti Suhartini alias TS yang sudah tergeletak. Danu kala itu tak tahu bahwa Tuti sudah meninggal dunia. Seketika bengong dan terdiam, Danu kian terkejut saat disuruh membantu untuk menggendong Tuti ke ruang tamu. Berikutnya, Danu pun disuruh keluar rumah lagi oleh Yosef. Detik-detik mencekam tersebut diungkap Danu ke penyidik Polda Jabar. Akibat pengakuannya itu, Danu pun kini resmi ditahan. Sementara Danu telah memberikan pengakuan, polisi masih mendalami kasus tersebut. Dengan peran masing-masing pelaku, yang hingga kini masih diselidiki pihak kepolisian. Tersangka, kasus Subang, ada 5 dan kita mencari peran dalam masing-masing tersangka, kata Ditkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Sementara pihak Danu telah mengungkap kronologi pembunuhan Tuti dan Amalia, pengacara tersangka lainnya justru teguh pendirian. Pengacara Yosef sekeluarga, Rohman Hidayat, membantah keterlibatan kliennya dalam kasus Subang.
Sebab penetapan tersangka Yosef, Mimin, Arigi dan Abi menurut Rohman hanya berdasarkan kesaksian Danu saja. Diungkap Rohman, ada alasan kenapa keluarga Mimin tidak mungkin terlibat kasus tersebut. Tapi yang lucunya, Arigi, Abi dan Bu Mimin tidak mengenal Danu sebelumnya. Kita lihat, proses penyidikan kan masih berjalan, ujar Rohman.